Tabik pun, salam sehat. Pemirsa, kita berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Satu program yang senantiasa memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya, pasti Anda pernah mendengar lirik lagu seperti itu. Tapi benarkah kita memilih sakit gigi? Pada kenyataannya, saat sakit gigi menghampiri, wah, sepertinya dunia ini sudah mau rubuh dan sepertinya kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Untuk itu, jangan sampai sakit gigi terjadi pada Anda. Nah, hari ini kita akan membahas topik kesehatan tentang sakit gigi. Untuk itu sudah hadir bersama dengan kita seorang narasumber. Beliau adalah Dokter Gigi Febe Wangania. Halo dokter, halo. Apa kabar dok? Sehat. Gimana Makasih. Mbak Intan? Sehat. Ya, sehat juga, puji Tuhan. Baik. Makasih ya dok sudah hadir kembali di studio Rumah Sakit Advent. Dok, hari ini kita mau berbicara tentang sakit gigi. Ini sebenarnya hal yang umum dan sangat sering terjadi mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan orang tua. Nggak mengenal usia ya dok. Jadi sebenarnya apa sih dok sakit gigi itu sendiri? Iya, jadi dalam bahasanya aja juga udah sakit ya. Berarti sakit itu tandanya ada sesuatu atau bagian dalam mulut kita ataupun di gigi kita itu sendiri yang merasakan nyeri. Ya, sakit itu kan nyeri ya. Berarti ada sesuatu hal yang tidak nyaman atau kurang nyaman dirasakan oleh pasien tersebut. Gitu. Jadi memang sakit gigi itu adalah merupakan tanda dan gejala bahwa ada sesuatu nih yang nggak beres. Betul. Dengan gigi kita. Dengan gigi kita. Ya dok. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang sakit gigi, sebenarnya gigi kita sendiri itu struktur dan komposisi yang normalnya itu seperti apa sih dok? Ya, jadi ini kita lihat di depan ini ya, ada model gigi ya. Kita bisa lihat di sini model gigi. Oke, kalau kita melihat gigi kita bagian depan ya, bagian depan ini bentuknya lurus ya, bentuknya lurus, rata. Kemudian gigi yang lainnya bentuknya berbeda. Jadi tidak semua gigi kita ini lurus ataupun rata ya. Tapi ada juga gigi kita ini yang seperti bagian belakang ini. Kalau taring ini runcing, biasanya dia lebih tajam. Kemudian bagian yang belakang dia lebih bergelombang. Ya, ada gelombangnya. Jadi tidak rata seperti gigi kita yang bagian depan ini. Ya, dan biasanya gigi belakang ini giginya itu lebih besar. Ya, lebih besar karena dia juga fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan ya. Kalau bagian depan ini biasanya fungsinya hanya untuk memotong makanan-makanan ya, betul. Nah, ketika seseorang itu mengalami sakit gigi dok, bagian gigi yang sebelah mana sih dok sebenarnya yang menyebabkan rasa sakit itu? Ya. Kalau memang dibilang sakit gigi ya pastinya ya biasanya memang sumbernya berasal dari gigi itu sendiri ya. Tapi memang ada sakit-sakit yang ditimbulkan bukan hanya dari gigi kita, tapi bisa juga dari sekitaran ya, gusi ya, tulang pendukung ya. Gitu. Jadi tapi rata-rata kebanyakan sakit itu berasal dari gigi ya. Biasanya terdapat karies atau lubang gigi. Itu biasanya hal yang bisa menimbulkan rasa sakit, karies gigi ya. Tapi bisa juga dari karang gigi yang tadi saya bilang di sekitaran gigi kita ini. Jadi terjadi infeksi, kemudian penumpukan plak juga, penumpukan karang gigi yang menyebabkan itu jadi nyeri ya, gusi kita ini jadi abses ya ataupun radang. Bisa juga dari itu. Jadi sakit gigi itu bisa dari giginya ataupun dari sekitaran. Dari sekitaran. Dan sebenarnya ketika orang sakit gigi itu kan biasanya identik dengan bengkak ya dok ya. Bengkak itu sebenarnya bagian gigi sebelah mana sih yang diserang dok? Nah, biasanya kalau sakit gigi kalau memang bengkak, biasanya itu memang di gusi.
biasanya di gusi ya. Entah itu ada abses. Biasanya abses itu bisa dari gigi itu sendiri, pulpitis, infeksi bakteri ya pastinya. Kemudian bisa juga dari karang gigi tadi saya bilang. Itu. Jadi memang bisa ditimbulkan dari dua, asalnya dari gigi, dari gusi. Iya, jadi bisa timbul peradangan. Dan kenapa sih dok, kok kalau orang sakit gigi itu tuh rasanya tuh sampai ke ubun-ubun gitu, sakitnya tuh bener-bener yang menyakitkan sekali gitu. Tuh sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, jadi memang biasanya kalau sakit giginya sudah sangat parah ya, lagi diem aja nih, misalnya kita lagi diem atau lagi ngobrol ya, nggak lagi makan nih, diem aja, tiba-tiba nyut gitu ya, tiba-tiba nyut gitu, sakit banget. Nah itu biasanya ya karies giginya sudah sampai dalam. Ya, jadi memang karies gigi itu ada jenisnya, ada bermacam-macam Mbak Intan. Ada yang memang karies gigi hanya di bagian atau lapisan atas ya, atau lapisan email. Ada lapisan gigi karies gigi juga yang terjadi di lapisan yang kedua atau lapisan dentin. Biasanya itu lebih sensitif, hanya ngilu begitu ya. Tapi kalau sudah terjadi karies gigi di bagian pulpa atau yang terdapat syaraf gigi atau syaraf gigi dan pembuluh darah, itu kalau sudah kena kariesnya ke situ, biasanya itu menimbulkan sakit yang sangat parah gitu. Jadi karena jenis karies itu banyak macam-macam, jadi memang biasanya kalau yang cuman hanya di bagian atas itu tidak terlalu menimbulkan hal ataupun sakit yang parah ya. Tetapi kalau udah masuk ke bagian dalam, bagian pulpa itu biasanya itu sakitnya parah banget. Kita nggak ngapa-ngapain, hanya kita diam saja, nggak makan, itu bisa sakit, tiba-tiba muncul sakit. Makanya nggak heran ya dok, kenapa orang sakit gitu tuh sampai kadang-kadang mengguling-guling gitu ya. Iya, benar. Dan nggak heran kenapa ada lirik lagu yang membandingkan itu dengan sakit hati, karena rasa sakitnya itu benar-benar menyakitkan. Betul. Oke. Iya. Baik, kita mau membahas lebih lanjut lagi dok. Kira-kira apa aja sih hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya sakit gigi ini? Oke. Banyak hal ya yang bisa menimbulkan sakit gigi ini. Salah satunya adalah tadi yang saya sudah sampaikan itu karena terjadinya karies gigi atau gigi berlubang ya. Itu yang paling sering. Kemudian yang lain itu bisa juga berasal dari gusi kita ya. Apakah ada peradangan, radang gusi ya, biasanya infeksi yang terjadi oleh karena penumpukan plak atau penumpukan karang gigi, itu bisa juga terjadi sakit gigi. Kemudian sakit gigi juga bisa timbul oleh karena adanya gigi retak ya, gigi retak atau kropos ya bisa dibilang ya. Retak bisa juga mungkin karena kita pernah jatuh atau ada trauma ya sebelumnya di gigi itu, jadi bisa rasa sakit apabila kita mengunyah atau menggigit sesuatu biasanya juga. Kemudian bisa juga karena ada sisa akar ya, mungkin ada pasien-pasien atau yang masyarakat atau orang yang datang ya ke klinik untuk memeriksakan giginya juga sakit itu karena ada sisa akar atau gigi yang memang sudah tidak utuh lagi. Jadi dia hanya kecil tetapi dia sakitnya parah gitu ya, sakitnya parah oleh karena sisa akar tadi itu yang infeksi yang sudah berlarut-larut. Jadi itu bisa hal-hal yang bisa menimbulkan sakit gigi. Oke. Selain dari itu dok, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang juga bisa menyebabkan terjadinya sakit gigi. Oke, bisa juga dari cara sikat gigi kita yang salah. Iya. Jadi ternyata ada namanya penyakit itu abrasi. Ya, abrasi. Kalau pernah dengar ya, mungkin pemirsa juga pernah dengar, abrasi itu biasanya itu ditimbulkan oleh karena mekanis itu penyikatan gigi yang tidak baik atau tidak benar ya. Nanti bolehlah kita ini share dikit cara sikat gigi yang benar ya, nanti kita kasih tahu juga. Jadi bisa juga oleh karena itu, karena gigi sensitif juga bisa, atau ada pun bagian-bagian atau lapisan gigi yang terbuka, jadi rasa sakit itu timbul. Gitu. Baik dokter, jadi ketika kita mengalami yang namanya sakit gigi nih, kapan sih menurut dokter, oh ini mah bisa diatasi dengan obat-obat analgetik biasa, atau enggak, ini harus dibawa ke dokter gigi? Pada saat seperti apa sih dok? Oke, jadi memang kalau dokter gigi ini saya bilang unik ya, karena
kami memang menggunakan obat-obatan, tetapi kami lebih mementingkan tindakan. Ya, bukan seperti flu atau batuk yang hanya minum obat ya lalu sembuh. Kalau gigi ini biasanya memang ya minum obat boleh, itu pun hanya untuk mengurangi ya, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi memang kita lebih kepada tindakan kalau dokter gigi ini. Kalau memang rasa sakitnya sudah lebih dari 3 hari minum obat tidak sembuh ya, dan memang ada gigi berlubang tadi itu atau ada bengkak ya, itu memang harus ke dokter gigi. Ya, bisa juga sakit gigi itu dialami oleh pasien-pasien yang giginya mau tumbuh. Mau tumbuh kan ada gigi bungsu ya, kalau kita pernah dengar ya, biasanya usia 16 atau 18 tahun ke atas itu ada gigi yang akan tumbuh di bagian belakang. Itu juga biasanya menimbulkan rasa sakit. Apalagi kalau memang numbuhnya itu tidak benar ya posisinya. Miring atau dia tenggelam begitu. Oke, baik dokter. Jadi kalau dari penjelasan dokter tadi memang kita tidak boleh menyepelekan ya sakit gigi ini, karena selain ya efeknya sangat mengganggu, itu juga kita harus mencari tahu penyebabnya. Benar. Jadi tidak sekedar menghilangkan gejala, tapi harus mencari akar masalahnya itu di mana. Nah, kemudian dok, ketika memang pasien ini sudah datang ke dokter sudah menemukan ini masalahnya itu, misalnya ada gigi berlubang. Kalau menurut dokter, mana sih yang lebih baik diperbaiki, ditambal, atau dicabut tuh dok? Oke, jadi memang gigi ini banyak pasien yang memang mengeluhkan sakit gigi, dan mereka ada sih beberapa yang memang udah dok cabut aja gitu kan, karena nggak tahan gitu. Saya juga termasuk yang seperti itu dok. Banyak pasien yang seperti itu sebenarnya. Tetapi nanti balik lagi, kita lihat lagi dulu kondisi giginya, apakah memang masih bisa ditreatment, masih bisa ditindakan. Kalaupun giginya masih bagus, masih kokoh ya Mbak Intan, itu sebaiknya jangan dicabut ya. Kita rawat dulu, biasanya dokter gigi ini kan spesialisnya juga banyak ya Mbak Intan. Jadi bisa kita juga perawatan tuh yang namanya perawatan syaraf. Jadi nanti gigi itu dirawat dulu, kita lihat tambal sementara dulu. Kalau memang dia tidak sakit baru kita tambal permanen. Jadi tidak semua langsung harus cabut gitu. Kecuali memang sisa akar ya. Sisa akar atau gigi yang memang sudah tidak berfungsi lagi ya sudah buat. Ya, jadi semaksimal mungkin kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki dulu ya dok ya. Iya. Oke. Dan untuk keluhan sakit gigi yang ya mungkin sudah sangat parah, itu tata laksana lain apa sih yang biasa dilakukan dok? Oke, jadi kalau sakit gigi biasanya memang dokter tidak bisa dulu bertindak banyak ya. Biasanya memang kita kalau memang hanya sakit biasanya analgetik. Tapi kalau dia ada radang, terus kemudian infeksi, membutuhkan obat antibiotik ya kita akan berikan dulu. Itu biasanya sekitar 3 hari sampai 5 hari. Kemudian nanti pasien akan datang kembali. Kalau memang membutuhkan perawatan biasanya kami akan ronsen. Ya, ronsen gigi ya. Jadi namanya ronsen dental ya. Periapikal itu kita bisa melihat apa yang terjadi sih, kira-kira karies giginya itu udah sampai mana, apakah dia udah sampai dalam kamar pulpa, sudah kena syaraf atau belum, supaya nanti perawatan lanjutannya bisa lebih mudah. Gitu. Biasanya ronsen dulu ya dilihat. Nah dok, ini di masyarakat ini kan kita sering mendengar ada rumor katanya gara-gara sakit gigi nanti nyebar ke sakit lain. Ada yang sakit gigi terus bisa bikin sakit jantung, bisa bikin mata buta, bisa bikin pokoknya nyebar kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya apa sih dok penjelasan yang bisa dokter sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan sebenarnya komplikasi apa yang mungkin bisa ditimbulkan dari sakit gigi? Iya, jadi memang bagi pasien-pasien yang memiliki juga riwayat jantung ya, biasanya itu banyak juga pasien yang datang ke kami itu sebelum mereka melakukan tindakan operasi jantung misalnya, itu biasanya gigi yang berlubang, gigi yang punya masalah itu seharusnya diperbaiki dulu sebelum mereka melakukan tindakan misalnya operasi jantung seperti itu. Ada juga yang memiliki masalah sinusitis ya, biasanya dokter THT juga akan konsulkan ke dokter gigi apakah ada gigi yang terbuka atau
yang butuh diperbaiki, butuh ditambal atau dicabut, yang memang nanti bisa menimbulkan keparahan ya dari sinusitisnya itu, ya kita perbaiki dulu nanti ya. Jadi sebenarnya gigi ini kalau dibilang ya nanti mengarah sakit jantung itu ya sebenarnya tidak secara langsung tidak ya. Tapi tidak seperti ada itu. Ada juga hubungannya ya dok? Iya benar, karena memang aliran pembuluh darah ya. Jadi memang bagi pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit lain itu biasanya justru giginya harusnya bersih gitu. Misalnya pasien jantung atau pasien diabetes, karena pasien diabetes juga gula gampang pertumbuhan karang giginya juga ya, karena mungkin minum obat-obatan juga. Jadi memang seharusnya orang-orang yang punya riwayat itu ya giginya seharusnya bersih dan bagus ya, supaya tidak menimbulkan keparahan yang lebih lanjut begitu ya. Baik dokter, dari tadi kan kita sudah bahas tuh penyebabnya apa, pengobatannya gimana. Nah yang paling penting nih harus diketahui para pemirsa di rumah, kira-kira langkah pencegahan seperti apa yang harus dilakukan supaya bagi yang belum pernah merasakan sakit gigi itu jangan sampai merasakan. Dan betul. Yang sudah pernah ya jangan sampai berulang kembali ya. Jadi memang seperti biasa ya, standar ya. Sikat gigi itu penting. Jangan malas mau sikat gigi ya, walaupun udah malam nih biasanya ngantuk kan, jadi mager tuh nggak mau sikat gigi ya. Terus kemudian bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus bersihkan sela-sela gigi ya, karena banyak juga karies gigi itu yang terjadi di sela, di antara Mbak, di antara ya. Sedangkan sikat gigi kita itu nggak bisa masuk ke dalam sela-sela. Jadi kita membutuhkan bantuan daripada benang gigi. Ya, kita bilangnya dental floss ya. Jadi itu penting ya. Jadi bukan hanya sikat gigi, tapi kita juga bersihkan sela-sela gigi kita menggunakan dental floss. Tadi sekalian dokter bilang mau ngasih tips sikat gigi yang benar. Oh iya, jadi kalau sikat gigi itu kalau bagian depan itu sikat giginya itu harus 45 derajat. Kemudian dia gerakannya adalah atas bawah. Ya, jadi atas bawah mengikuti pertumbuhan gigi. Kalau atas berarti kita dari atas dulu, numbuhnya kan dari atas ya. Jadi dari atas ke bawah. Jadi gini. Kalau yang bawah dari bawah ke atas. Jadi satu-satu ya dok. Bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri. Benar, dan dia harus rada terbuka ya. Kalau tutup sama aja jadinya nggak keluar dia. Jadi harus rada kebuka supaya ngalir ke sini ya. Seperti itu. Jadi bagian samping juga, bagian samping gigi ini juga yang deket pipi itu juga atas dan bawah. Bisa juga memutar atau sirkular ya. Kemudian atas bagian pengunyahan ini seperti biasa sikatnya. Bagian dalam jangan lupa juga seperti biasa dari bawah ke atas. Kalau yang atas dari atas ke bawah. Jadi semua permukaan mau depan mau belakang bagian pengunyahan semua harus disikat. Terakhir yang disikat adalah lidah. Seperti itu. Berkumur sebenarnya berkumur dengan obat kumur boleh. Tapi kami menganjurkan yang non alkohol ya, jadi tidak mengandung alkohol. Jadi itu hanya ya kasus tertentu lah. Apabila kita mempunyai sariawan atau apa, boleh kita menggunakan obat kumur, tetapi jangan yang mengandung alkohol seperti itu. Dan itu pun hanya sesekali ya, tidak boleh sering-sering. Begitu. Oke, baik dokter, di penghujung acara ini tips apa sih yang bisa dokter sampaikan bagi pemirsa di rumah agar terhindar dari yang namanya sakit gigi? Untuk penutup ya buat Bapak Ibu pemirsa sekalian, jadi jangan tunggu sampai sakit gigi ya, jangan tunggu sampai sakit gigi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi bila memang sudah ada calon lubang atau karies gigi yang kita bisa lihat, kita boleh langsung ke dokter gigi. Atau jangan nunggu dulu ada sesuatu baru kita mau ke dokter gigi. Lebih baik kita ke dokter gigi entah itu 6 bulan sekali boleh ya, atau enggak minimal setahun sekali kita mengecekkan gigi kita. Apabila ada masalah biar bisa langsung dicegah nih. Apabila butuh pemeriksaan gigi atau pembersihan karang gigi atau penambalan, itu bisa dilakukan oleh dokter gigi dengan segera ya. Jadi tidak menunggu sampai sakit gigi. Dan jangan lupa sikat gigi itu juga penting dan membersihkan sela-sela gigi kita. Baik pemirsa, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu adalah poin penting pembahasan kita pada hari ini.
Dan gak terasa dokter nih waktu kita sudah habis. Kita berbincang sangat menarik hari ini. Benar. Terima kasih banyak dokter sudah berbagi banyak sekali informasi dan edukasi bagi para pemirsa di rumah. Kita berharap supaya dengan tayangan kali ini boleh menambah pengetahuan dan juga menjadi media yang bisa membuat para pemirsa sekalian lebih banyak mendapatkan informasi tentang kesehatan. Sekali lagi banyak terima kasih dokter dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa di tayangan podcast Rumah Sakit Advent selanjutnya. Salam sehat.